Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha apa yang bagus untuk saya? Ini adalah pertanyaan yang sering banget ditanyakan dan juga dibuat resah oleh para pengusaha pemula atau mungkin karyawan yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Usaha apa nih yang bisa baik untuk saya? Jawaban saya secara singkat adalah usaha yang bagus itu yang dijalankan dan menghasilkan profit dan bisa membiayai biaya-biaya dari bisnis tersebut. Jadi intinya usaha yang profit ya. Misalkan teman-teman jualan apa? Jualan reseller lah kan. Jualin baju. Kita kerja juga, tapi kita jualin baju milik orang lain. Dan kita punya marketnya sehingga perputaran bisa lancar. Itu bagus menurut saya. Tapi kita juga membutuhkan waktu kan. Selain kita jadi karyawan di tempat orang kerja, kita juga harus punya waktu untuk bisa menjualkan produk tersebut. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan tapi kita juga masih fokus kerja, saya sarankan lebih baik teman-teman nabung dulu, pisahkan dulu dari gaji kita dan pengeluaran kita setiap bulan. Itu harus ada marginnya, harus ada selisihnya yang bisa kita pakai untuk tabungan. Tabungannya itu nanti diinvestasikan, terserah untuk investasi jangka panjang, jangka pendek, ataupun yang beresiko besar, beresiko kecil. Biasanya untuk yang beresiko kecil itu pengembalian juga kecil, seperti produk-produk digital seperti deposito misalkan, ataupun reksadana. Mungkin returnnya cuma hanya beberapa persen, mungkin hanya 5-10%. Tapi saya ini dulu ya, saya nggak menyarankan investasi di bidang itu ya, karena saya sendiri nggak melakukan. Saya nggak deposito, saya juga nggak reksadana juga saya nggak. Saya hanya investasi di produk-produk yang benar-benar barangnya secara fisik kelihatan. Seperti saya investasi di emas batangan. Saya juga investasi di usaha saya sendiri. Saya kalau ada dana saya buka cabang lagi. Saya bisa beli alat lagi untuk menunjang operasional usaha saya. Itu cara investasi orang beda-beda ya. Kalau saya, kenapa saya investasi di usaha saya sendiri? Karena saya tahu resiko yang akan dilakukan, yang akan dihasilkan dari usaha saya. Dan saya tahu caranya mengelola usaha tersebut, usaha ini yang saya pegang ini, supaya bisa makin berkembang. Karena ritmenya udah mulai kelihatan dari awal pembukaan cabang, pelatihan pelatihan karyawan, sampai cara berpromosinya saya sedikit banyaknya udah tahu, dan cara menentukan lokasi juga saya tahu. Maka itu daripada saya investasi di luar usaha saya yang masih belum terlalu besar, masih kecil, masih baru 6 cabang saat ini, lebih baik saya investasinya di usaha saya sendiri supaya besar. Kalau saya udah sampai titik tertentu yang saya targetkan udah tercapai, barulah saya diversifikasi ke usaha yang lain, mungkin investasinya. Atau saya investasi di bidang misalkan cuma emas doang, atau saya di properti doang, tergantung dana yang saya punya. Nah, jadi poinnya juga salah satunya buat teman-teman karyawan nih yang ingin memiliki pendapatan tambahan tapi nggak punya waktu untuk mengurusi bisnis, sebaiknya teman-teman investasi aja di bisnis yang orangnya itu proper, yang kita kenal, yang kita tahu kalau dia bisa mengurusi bisnis dan bisnisnya itu profit. Jangan sampai kita terlena dan terbujuk rayu oleh orang-orang yang menginginkan uang kita tapi dia nggak proper di bisnis tersebut. Seakan-akan bisnisnya itu bagus, padahal banyak utang di balik itu semua. Banyak loh yang kayak gitu, yang memulai usaha dengan utang, akhirnya target dia harus besar. Karena selain operasional bisnisnya itu harus dibayar, dia juga harus bayar cicilan hutangnya tiap bulan. Gitu loh. Nah, terus bisnis apa yang bagus buat saya? Semua bisnis sebenarnya bagus, tergantung siapa yang mengelolanya. Bisnis gorengan tahu crispy seperti yang saya jalankan itu bagus buat saya, tapi belum tentu bagus buat teman-teman. Karena saya tahu caranya mengelolanya, caranya saya membuat resep, caranya saya saya bikin resepnya, caranya saya menjual, cara pengemasannya, terus segmen market mana yang saya tuju, itu saya tahu semua di situ. Sehingga alhamdulillah dalam waktu 2 tahun ini, walaupun baru 6 cabang,
Tapi gimana caranya nih setiap cabang profit dulu saya sebelum saya buka cabang lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai kita punya banyak cabang tapi banyak yang tumbang. 50% mungkin dari 100 cabang misalkan yang hidup cuma 30, itu kan nggak enak sebenarnya. Lebih baik kita punya 30 cabang tapi hidup semua daripada punya 100 cabang tapi banyak yang tutup. Gitu loh. Eh, Dimana saya juga memperlakukan usaha saya ini bagaimana caranya dari kecil sampai besar dan itu hidup semua supaya ekosistem semuanya itu berjalan dengan rapi dan bagus dan rapi dan baik gitu ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan bisnis apa yang baik buat saya itu adalah semua bisnis bagus tapi tergantung siapa yang mengelolanya. Dia tahu nggak dia mau jualan kepada siapa, dia tahu nggak bisa membesarkan bisnis dengan cara seperti apa, tipikal bisnisnya seperti apa, dan cara scale up-nya mau horizontal atau vertikal itu bisa dilakukan oleh orang tersebut kalau dia udah tahu seluk beluk dari bisnisnya tersebut. Gitu teman-teman ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan yang punya bisnis supaya bisnisnya saya doakan makin maju, makin berkembang. Yang mau investasi juga saya doakan supaya dipertemukan dengan pebisnis yang memang benar-benar amanah dalam mengelola bisnisnya sehingga uang yang sudah diinvestasikan bisa bertumbuh berkali-kali lipat lebih cepat daripada kita hanya investasi di bidang yang low risk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.